Infonya dijual mbak, emang iya? Coba deh ownernya kasih tahu itu jual belinya aman nggak? Itu ada yang punya loh itu. Ganggu banget. Kenapa sih? Militan Taiwan siap donasi tuh. Tuh. Baik banget lu pada. Aku nggak punya apa-apa. Lu mau nggak hidup susah bareng sama gua gimana sih? Udah hilang semua unit. Infonya digadein. Ya kalau dari yang bersangkutan sih digadein. Gua ada buktinya kok. Mau gua perdengarkan nggak? Mendingan lu ngedengerin gue ngomel-ngomel aja gimana. ...25 bulan 1. Nah ini dia. Loading. Saya siap nyumbang 5.000. Lu mau denger gue ngomel gak? Buat bayar spare part itu lu minta kok biaya buat bayar spare part, atau lu motong dari mana gue nggak ngerti. Ya yang kena dampak sama investornya. Ini mau dilelang rumah gua udah ditagi-tagi orang terus. Apa ada pedulinya? Nggak ada. Mobil gua gade sama lu, mas cariin gua gadean mas. Mobil ditarik-tarik sampai akhirnya mobil ini Avanza jadi, masih gua juga yang bayar. Dari mana gua bayar begitu? Masih lu bilang dampak apa yang lu ciptain sama gua? Belum lagi gua ditagih sama orang. Mental gua jatuh, gua ditagih-tagih orang sambil. Harusnya nih lu nggak perlu ngasih penjelasan ke gua. Introspeksi diri. Semua masalah-masalah yang terjadi kalau bukan gara-gara ada kesalahan gak mungkin. Lu buka itu apa namanya open saham buat kuningan. Lu list berapa tuh orang yang itu? Lu balikin gimana caranya? Kalau enggak, gua nggak tahu menau deh itu urusan. Nah, gua aja nih, gua masih nggak apa-apa, gua dihidukin sama lu dari dulu, gua dibohongin sama lu dari dulu, gua masih nggak apa-apa. Ngelihat itu sakit hati gua sama lu. Gua nggak bisa lagi gua ngeliat orang-orang tersiksa gara-gara MTI. Orang nagih-nagih duit gara-gara MTI. Dah. Kedengeran gak sih? Ngomel sambil nangis. Iya betul. Nih, orang gara-gara MTI orang pada susah, nggak bisa gajian, nggak bisa apa, pada sakit keluarganya. Itu tuh semuanya curhatnya sama gua. Nagihnya sama gua yang kena mental di situ. Gua bukan orang yang bisa ngeliat orang kayak begitu, Mas. Dari awal gua bilang sama lu, gua nggak mau susah di sini. Gua mau bener, ayo kita bener. Supply itu pariwisata. Walaupun hasilnya rugi bukan kesalahan gua, kesalahan kru lu. Kenapa nggak disupport gua di Parwis? Padahal itu bisa ngebantu. Gua sampai sekarang masih ditagi-tagi duit yang 11 juta orang. Sampai gua mau dilaporin nih hari ini buat gua unjukin dan balik lagi dia dari Jakarta ke Jogja, Jakarta. Segituan lu masih bilang, lu segituan masih bilang beban gua. Sama ini lu ngomong dan gua dengerin. Sekarang gua ngomong sama lu. Sama ini lu gua patuh sama lu. Kemarin justru cuma lu yang lu pikirin stres. Lu Suaranya kok beda sih pas marah? Waduh. Coba jawaban dia mbak. Gak kedengeran lah. Meresek suaranya. Kedengerannya kalau filenya original. Kalau dari sini ini emang laptop gue bermasalah. Semangat, I love you Mia. Tarik nafas mbak, berkaca-kaca matamu. Semangat mbak, jangan sedih lagi. Dibongkar semua di sini.
Ayo Mbak bongkar semua. Enggak dibongkar semua. Ini mah hanya spill kecil aja. Hilang tuh salah. Dari awal gue bilang lu ngilang tuh salah. Pengen satu-satu dulu, fokus ke sini, fokus ke sini. Makanya dari awal tuh jangan Bahaya. dari awal tuh jangan salah. Ya udah terserah lu dah, terserah lu. Cuman gue nungguin tiket baik lu seberapa jauh mau beri tiket baik buat pertama, jangan bawa-bawa gue dan seret-seret gue di masalah yang lu perbuat. Kedua, gue nggak mau lagi ditagih sama siapapun. Ketiga, hak-hak gue mas kembalikan. Gue butuh hidup, gue punya anak kecil, gue punya keluarga. Rumah gue ini udah, ya Allah, rumah gue udah kayak apa itu? Gue udah nggak siap, nggak sanggup lagi ngontrak. Dari mana gue ngontrak? Nih, salahnya tuh awalnya muasalnya tuh dari apa? Ketika lu nerima uang, lu malah beli mobil busuk. Lu malah beli mobil busuk, kita nggak bisa jalanin itu, spare partnya banyak banget, uang spare part lu ambil, tapi uang operasional yang ada di kantor buat bayar spare part, itu spare part pada dikasih duit kok, gue tahu. Lah ya, gue aja kemarin pada nawarin ke gue unit 1,3 M, 1,5 M mobil 2020, 2019 kok. Kenapa nggak lu dari awal beli mobil yang bagus, biar layak, biar bisa kita puterin, biar bisa kita bayar, nggak bakal hancur kayak gini. Ya yang kena dampak itu orang. Tai. Biar nanti bisa muter. Apa detik ini nih, gua nyicil rumah sendiri udah kayak orang kecekek. Udah gua bilang, Mas, terus gua serahin ke lu, gua ngabdi sama lu. Ternyata apa yang hari ini gua udah berapa lama ngikut bareng sama lu. Niat awal gua ketemu sama lu, gua minta tolong sama lu. Gua pada saat itu baru cerai, baru banget gua ngejualin semua benda-benda gua punya. Terus gua serahin ke lu, gua ngabdi sama lu. Ternyata apa yang lu lakuin sampai hari ini, gua malah masih dapat dampak buruk. Gua nyiramin tai yang lu ciptakan. Lu masih ngomong begitu. Gua waktu itu harusnya bisa ngelunasin rumah. Gua bilang sama keluarga gua, ini kita pada beli bis dulu ya, biar nanti bisa muter. Apa detik ini nih, gua nyicil rumah sendiri udah kayak orang kecekek. Udah gua bilang, Mas, gua ini mau dilelang rumah gua. Rumah gua udah ditagih-tagih orang terus. Apa ada pedulinya? Nggak ada. Mobil, gua gade. Udah banyak. Max sambil aja Mbak. Itu ketemu di mana Mbak telepon? Emang masih ngontrak sama sampean? Enggak, gue punya rumah, cuman di Jakarta gue ngontrak. Rumah barunya digali juga bukan. Jadi gue tuh dulu kan dapat warisan dari bokap gue. Nah, plus juga bayarin utang-utangnya. Nah, bokap gue ternyata punya utang di rumah gitu, di KPR. Itu gue bayarin tuh. Nah, terus akhirnya di tahun gue setelah gue cermek, itu nyokap gue sama gue tuh ngumpulin emas-emas yang kita punya sama peninggalan-peninggalan dari bokap gue. Nah, itu tuh bisa gue pakai buat modal gue, karena gue kan udah sendiri gitu kan, gue punya anak, gue juga harus jadi tulang punggung keluarga. Jadinya gue itu punya dua opsi nih, antara apakah harus gue bayar lunas utang bokap gue nih yang KPR, kan jaminannya rumah yang ditinggalin keluarga gue tuh, ataukah gue beli bis gitu dan bisa diputer. Akhirnya gue ngobrol lah sama keluarga gue, gimana nih, lebih baik kayaknya
dibeliin bis aja dia biar muter uangnya gitu niatan saya Pak di awal. Ketemulah si anak raja itu dan rajanya ketemu ngobrol. Saya sampaikan kepada raja tersebut bahwa saya mau beli bis Pak. Saya punya duit ya sekitaran 200-an. Oh ya udah nggak apa-apa nanti tambah aja buat reparasi, buat gantiin apa, buat ganti nama dan lain sebagainya gitu kan. Ganti nama body. Udah tuh, ya udah nanti tinggal ini aja, nanti tinggal ngasur aja ke saya. Baik banget, sumpah, Bapak baik banget. Udah tuh, setelah hari itu ketemu, gue juga curiga pada saat itu gue udah nanya sama Bapak. Ya Pak, nanti kira-kira Risa bayarnya kemana? Tiba-tiba langsung di skip gitu sama si R, sama si anaknya gitu kan. Cuma gue nggak ini aja, nggak expect aja di situ. Gue anggap ya itu mungkin maksud dia apa dan lain hal gitu, gue nggak tahu. Dan di situ pikiran gue dan pikiran semua korban-korban gue pasti sama. Nggak mungkin orang sebesar dia melakukan hal bodoh yang seperti kayak gitu-gitu, sedangkan nama besar dia dan nama besar bapaknya tuh bener-bener besar gitu. Akhirnya gue sama keluarga gue sepakat buat beli. 3 hari setelahnya gue dikirimin nomor rekening, gue disuruh transfer. Gue transfer 100 juta waktu itu. Terus dia minjem duit sama gue 20, terus gue gade mobil ke dia 50. Dan semuanya itu, dan ada lagi beberapa pinjaman-pinjaman yang berangsur-angsur gitu. Dan gak pernah ada sampai sekarang barangnya. Itu ngeles apa gak kedengeran. Ya Allah Riz, Jersey Air ditolong Mbak Risa. Dulu serigala bentuk, sekarang serigala. Pilih bus apa rumah? Ya waktu itu gue pilih ngelunasin rumah atau pilih bayar apa beli bis gitu. Ya Allah Riz, Riz, tenang kah? Mau dengar semuanya biar mereka pada melek. Ayo rinci utangnya Bu, kirim ke Militan, siap donasi buat ngelunasin. Boleh. Kalau ngebahas itu tuh masih punya trauma juga gue. Ini langsung keringetan gue tuh. Kalau utang KPR bukannya bakal otomatis lunas Mbak. Kalau almarhum ada asuransi di bank. Masalahnya namanya bukan nama bokap gue gitu. Nah itu udah resiko jadi pengusaha. Kang Arya, kalau resiko jadi pengusaha betul, untung dan rugi. Tapi kalau lu beli bis tapi bisnya nggak ada, atau lu nitip bis tapi duitnya nggak ada, atau lu nitip duit tapi bisnya nggak ada, atau lu nitip duit tapi bisa digade, menurut lu itu resiko bisnis atau emang kejahatan? Apa tadi barangnya? Barang. Total kerugian berapa banyak? Resiko endas. Dia beli bisnya ke Pak Haryanto apa gimana sih? Ya dia kan waktu itu masih di situ. Cuman yang perantarain kan anaknya gitu. Kalau yang merantarain calo, oke lah. Lah ini anaknya, anak kandung lagi bukan mantu. Kalau aku pilih halalin waris. Kalau Ruwet sama Simba jangan ceritanya kenapa nggak main tanah aja Mbak, main kaplingan daripada main bis. Ya karena emang dunianya di situ. Gimana tuh kalau semuanya main kaplingan ntar nggak ada yang main bis. Masih belum habis pikir. Iya di luar Nurul nih Kiki. Terus gimana ceritanya bisa kenal POS? Ya dikenalin sama dia waktu lagi tanggal 26 itu. Gue disuruh datang ke situ, datang tanda tangan beres. Tadi dulu.
Si Icat bangun. Apa kata Kang Enyon? Banyak istighfar. Lagi di mana teh? Di rumah, Nanda.